Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan maju bersama. Oke ya. Di sini sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu nama saya Bambang Wahyunanto, dan saat ini di masa Covid ini saya lagi berjuang untuk mempertahankan bisnis yang ada. Sini sedikit singkat cerita. Sebelum saya membahas sesuatu produk ke teman-teman, bahwa untuk saat ini saya mempunyai cerita tentang 2020, tentang dampak Covid atau tentang masa Covid dalam bisnis saya. Itu benar-benar sangat luar biasa menurut saya. Di sini ada beberapa hikmah buat saya. Yang pertama adalah dengan adanya entah ujian atau teguran atau cobaan dalam bisnis saya di masa Covid 2020, di sini banyak hidayah atau banyak sesuatu yang saya dapatkan yang mungkin nanti berjalannya waktu di channel ini bisa teman-teman gunakan sebagai pengalaman atau sebagai pelajaran saya ini. Intinya pelajaran yang telah saya alami ini bisa jadiin pelajaran buat teman-teman, karena dalam semua kehidupan itu ada yang namanya sebab akibat. Apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak pada kehidupan yang akan datang atau masa yang akan datang. Oke, jadi singkat cerita, dalam bisnis saya untuk saat ini di masa-masa Covid mulai bulan April, saya mendapatkan sedikit teguran atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam beberapa bulan April, Mei, Juni itu saya mengalami penurunan dalam bisnis yang sangat signifikan. Hal itu kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena ini sudah menjadi suratan takdir atau perjalanan hidup saya sendiri juga. Sehingga dalam kejadian tersebut saya mengalami beberapa piutang yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah piutang ke investor, yang kedua adalah piutang ke relasi, selanjutnya ada piutang ke supplier, dan selanjutnya ada juga piutang ke karyawan, ada hak-hak yang mereka belum dapatkan, dan yang selanjutnya kita juga masih ada piutang sama perbankan. Dari apa yang terjadi di saya untuk saat ini, mungkin ke depan bisa dijadiin pengalaman buat teman-teman, buat bahwa setiap kita mau melakukan sesuatu, setiap kita mau melakukan kegiatan apapun itu benar-benar harus kita rencanakan dengan benar-benar matang. Yang pertama itu adalah dalam kehidupan real atau di dunia. Tetapi di sisi lain, sebenarnya di sini ada yang namanya sebab akibat. Sebab akibat itu terjadi bisa dalam waktu yang sangat lama. Entah sebab apa, kenapa harusnya kita saat kejadian seperti itu saya langsung introspeksi diri. Saya langsung introspeksi diri, apa sih yang terjadi dalam diri saya saat ini itu karena sebabnya apa? Belum tentu sebab itu karena beberapa hari yang lalu, bisa jadi beberapa tahun yang lalu. Jadi untuk saat ini terus terang, kalau teman-teman mau tahu, makanya kenapa saya membuat judul di channel YouTube saya bahwa untuk saat ini adalah bagaimana saya harus berjuang untuk 14M di masa Covid. Terus terang saya mengalami beberapa kerugian, entah itu karena dalam hal apapun lah, intinya kita tidak boleh menyalahkan siapapun, bahwa saya mengalami kerugian dalam bisnis di masa Covid itu hingga mencapai di atas 14M. Terus apa yang saya lakukan saat ini? Saya saat ini dalam keadaan harus berjuang mengembalikan istilahnya uang investor. Yang kedua, saya harus membayar piutang-piutang dagang terhadap supplier, dan
saya juga ada tanggungan beban terhadap relasi yang sudah kerja sama saya bertahun-tahun, karena di tahun 2020 mulai bulan April itu saya mengalami kemelesetan dalam bisnis. Selanjutnya karena saya sebelumnya melihat karyawan atau SDM saya yang sudah lama membantu saya mau memberhentikannya, tidak, istilahnya hati tidak sampai. Pada akhirnya saya sampai malah ke level mempunyai tanggungan beban hak terhadap karyawan saya juga. Untuk saat ini saya benar-benar harus berjuang bagaimana untuk memberesi semuanya itu. Sebelumnya ini buat pengalaman teman-teman, saat dalam tekanan di titik terendah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar tenang. Karena kemarin dengan pengalaman saya pribadi, saat di titik terendah saya merasa panik yang pertama, karena tidak terbiasa dengan keadaan seperti itu. Karena alhamdulillah saya berbisnis selama 9 tahun, itu tidak pernah yang namanya merugikan, tidak pernah merugikan secara fatal terhadap mitra, supplier atau investor dan lain-lain. Tapi di tahun 2020 mulai bulan April itu, kuasa Allah membuktikan bahwa apa yang kita punya itu dalam hitungan bulan itu bisa habis. Apa yang kita punyai dalam hitungan bulan itu bisa benar-benar habis. Ibarat duit berapa, 1M, 2M, berapapun itu bisa habis, termasuk dalam kehidupan orang tiba-tiba meninggal dan lain, itu adalah takdir Allah dan kuasa Allah. Nah, disinilah untuk teman-teman yang mungkin mengalami masalah seperti saya dengan porsi yang berbeda, teman-teman harus benar-benar tangguh, harus benar-benar tenang untuk menghadapi keadaan ini. Yang pertama, teman-teman harus menenangkan diri terlebih dahulu, karena pasti akan ada yang namanya kolektor, penagihan itu bisa secara kasar, bisa secara halus, bermacam-macam lah. Intinya habis saya bunyi semua. Nah, buat teman-teman intinya tenang. Terus setelah itu teman-teman menenangkan diri terlebih dahulu. Yang terpenting adalah stop gali lubang untuk lubang. Karena yang saya alami dalam keadaan seperti itu, saya memaksakan diri untuk memberesi piutang-piutang yang ada karena tidak terbiasa ya. Jadi ada orang datang, istilahnya nagih, karena kita nggak enak, karena tidak terbiasa juga, maka sampai aset yang sebenarnya kita gunakan untuk perputaran itu ke bawah sama kita buat gunakan untuk membayar, padahal itu salah. Karena kalau sampai aset itu kita gunakan untuk membayar mereka, berarti perputaran kita akan putus, sehingga akibatnya apa? Penghasilan kita akan menurun. Sebenarnya penghasilan kita semakin tinggi itu kalau memang perputaran kita harus tetap kita amankan. Yang kedua, teman-teman akan melakukan pinjaman dimanapun teman-teman berada. Contoh pinjaman entah itu rentenir, entah itu pinjaman online, entah itu meminjam bank kembali, itu bukan solusi ya. Jadi ingat, dalam bisnis saya ini termasuk dalam yang sudah jalan di tempat saya, kalau itu memang gimana ya, ini kepercayaan masing-masing. Yang jelas teman-teman berbisnis, belajarlah dengan modal yang sudah ada, atau dalam artian tidak usah mencari tambahan dalam bentuk riba. Karena terus terang riba itu, ini bukannya saya mau sok suci, karena ini saya mengalami sendiri apa yang pernah saya alami saat ini. Dulu saya bisnis menggunakan modal yang sudah ada dalam diri saya tidak menggunakan modal bank atau modal lain lah yang berbau riba, intinya entah dari mana aja. Nah, setelah saya menggunakan bisnis itu, ini saya tidak mau menyalahkan setelah saya menggunakan sistem riba saya hasilnya seperti itu, tetapi kenyataannya setelah saya menggunakan pinjaman bank atau yang berbau riba ya, itu dalam diri saya itu ada yang janggal. Ini pengalaman saya pribadi ya, entah yang lain saya nggak tahu, apa saya yang salah saya juga nggak tahu. Saya bukannya mau sok suci dan lain-lain. Apa mungkin karena terus saya kepikiran bagaimana saya harus membayar piutang saya yang dalam bentuk riba itu, kita juga nggak tahu. Cuma yang jelas, belajarlah berbisnis tanpa menggunakan riba. Karena apa? Karena dengan teman-teman tidak mempunyai beban piutang sama orang lain, teman-teman akan
berbisnis memang lebih tenang, tetapi orang mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Karena saya sendiri kan lagi belajar bisnis juga. Terus untuk selanjutnya, tadi yang kita kembali lagi, saat kita ada penagihan jangan pernah kita menggunakan namanya gali lubang tutup lubang. Pengalaman saya pribadi, saat saya merasa punya tanggung jawab sama entah itu bank, entah itu investor, entah itu pinjaman mobil, entah itu apa aja, saya pengen membayar itu, saya sampai menggunakan jasa pinjaman yang bunganya sangat luar biasa. Dan itu pun saya lakukan karena saya tidak pernah melakukannya namanya telah cicilan dan lain-lain. Terus ada orang lagi, saya sampai menggadekan sertifikat saya dalam ke beberapa perbankan yang mungkin itu dengan beberapa beban bunga atau mohon maaf ya, atau riba yang mungkin sangat luar biasa. Dan selanjutnya yang paling parahnya, saya melakukan pinjaman online. Pinjaman online yang hanya 1-2 juta, hanya 500.000 sampai 2 juta. Nanti akan saya bahas ulas di materi berikutnya ya, bahwa apa sih yang harus kita lakukan dalam hal-hal untuk mengatasi ini semua. Ya, jadi saat saya dalam keadaan terpuruk, saat saya dalam keadaan jatuh, saya memang melakukan beberapa hal itu, dan ternyata itu bukan solusi. Itu bukan solusi buat menyelesaikan masalah, tetapi itu adalah salah satu bom waktu buat kita. Dan pada saat titik tertentu, pada akhirnya bom itu meledak atau meletus, tas. Akhirnya masalah bertambah buat kita, bukannya semakin berkurang, tetapi malah bertambah. Intinya saat kita dalam posisi seperti itu, kita tetap fokus aja, minta sama yang di atas. Terus kita melakukan apa yang kita melakukan memang harus dari kecil lagi. Dan saat itu saya nggak bisa, saat itu saya belum bisa, saat itu saya pengen mencari uang yang instan, saat itu saya pengen mencari uang yang bagaimana biar cepat bisa menyelesaikan masalah saya tersebut. Tetapi bukannya makin solusinya makin masalah berkurang, di situ masalahnya malah makin bertambah, tambah lebar. Ibarat benang yang udah rumit itu tambah rumit lagi. Ya, jadi kesimpulannya di sini. Saat ini saya mau dukungan teman-teman juga. Saya lagi berjuang untuk 14M di masa Covid, walaupun saat ini nominalnya udah nggak sebanyak itu. Karena apa? Beberapa aset, beberapa stok barang saya, beberapa sisa kontrak saya, beberapa barang-barang saya, bahkan kursi sofa dan lain-lain, apa yang bisa saya keluarkan semua untuk mengurangi beban-beban tersebut. Ya, karena untuk dari segi aset mungkin saya tidak sesuai untuk menyelesaikan ini semua. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan untuk itu nanti akan kita bahas di episode periode berikutnya. Untuk saat ini kesimpulannya, pesan saya buat teman-teman, dalam keadaan apapun jauhi riba. Ku berkah nu riba. Karena apa saya mempunyai prinsip ini? Untuk bisnis yang sedang saya jalani yang baru ini, saya mempunyai prinsip itu, dan kebetulan saya bekerja sama sebuah perusahaan yang ada di Bandung, namanya adalah PT BES. Buat teman-teman sedikit info aja, buat teman-teman ke depan silahkan teman-teman kalau ada masalah dalam bisnis teman-teman, atau teman-teman mempunyai hutang, teman-teman mempunyai hutang sekian, teman-teman mau sharing sama saya juga bisa. Walaupun keadaan saya saat ini mempunyai hutang yang nilainya tidak sangat sedikit. Channel ini tujuannya adalah agar bermanfaat buat teman-teman. Saat teman-teman dalam posisi terdesak, jangan frustasi, tetap tenang, hadapi dengan tegar, berikan komitmen. Dan karena saat kemarin, karena saya panik, saya membuat komitmen yang komitmen itu bahkan menjadi tidak tepat, sehingga dalam keadaan 2020 mulai bulan April atau Mei, saya menjadi orang yang tidak pernah punya komitmen. Karena apa yang saya janjikan itu selalu meleset, bahkan ke siapapun, ke semuanya. Karena dalam keadaan panik kita tidak akan pernah bisa berpikir. Kita harus dalam keadaan tenang terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus benar-benar mendekatkan diri sama Allah. Yang kedua, stop hutang. Yang ketiga, dalam keadaan tenang. Terima kasih. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.